Shalom Bapak dan Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita tentunya semua berbahagia dari tempat ini, ada amin? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau minggu yang lalu, apakah ada yang masih ingat khotbah minggu lalu tentang apa? Wah, luar biasa jemaat Tuhan di tempat ini ya, mengingat khotbah minggu lalu ya, tentang sepakat. Kalau saudara sepakat, kita percaya ada berkat dari Tuhan yang menyertai setiap kita, amin? Apalagi katanya suami dan istri. Kita percaya kalau Tuhan sudah menyatukan kita, memberkati kita dan kita bersepakat apapun saudara ya. Dengan kuasa kesepakatan, saudara rindu apa saudara? Rindu anak saudara mengalami Tuhan, rindu saudara keluarga saudara dipulihkan, bisnis saudara mengalami diberkati Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan tidak akan tutup mata. Dan Tuhan tidak akan juga menutup telinganya, dia akan mendengar setiap doa kita. Apalagi para prianya Tuhan ketika dia berdoa, dia begitu mengasihi istrinya, maka tidak ada satupun doa yang terhalang. Ada amin para pria? Sedikit sekali prianya. Nah hari ini saya nggak mengulang khotbah itu saudara, karena saya tahu saudara sudah sangat mengingatnya, berarti saya nggak perlu khotbah yang hari ini. Karena hari ini sebenarnya khotbahnya tentang kesempatan yang kedua, second chance. Kalau belum saya akan ulangi lagi ya minggu lalu. Ya hari ini saudara, tema yang saya akan sampaikan adalah second chance ya, kesempatan kedua. Setiap kita tentunya di dalam perjalanan hidup kita pernah mengalami yang namanya kesempatan kedua. Ya, kalau di sini saya menyaksikan ada Pak Ari Senjaya. Kenapa Pak Ari pindah duduk ya? Ada di situ. Ya. Pak Ari ya di tahun 2021 awal ketika belum ada vaksin, Pak Ari ngalamin COVID. Ya, saudara kalau mau lihat kesaksiannya nanti bisa cari di Google. Pak Ari ini udah subscriber banyak. Ya, saudara 2021 saya kan kunjungan terus ya ke rumah sakit sama Pak Ari ya, temani. Pak Ari itu jarang sakit. Setahu saya kalau sakit pun pernah dirawat katanya sempat DB aja sekali ya kalau nggak salah ya. Itu pun dulu. Seumur hidup saya tahun 2010, tahun 2000 ya saya ketemu Pak Hari. Gak pernah masuk rumah sakit. Tapi 2021 ngalamin sakit dan bahkan sampai koma. Ya, bahkan sampai udah persiapan ya. Padahal saya gak pernah mau persiapan gitu. Karena Bu Alin yang suruh saya. Bu Alin suruh siap-siap. Nanti tolong ambil jas. Karena kena COVID kan gak bisa diinin. Jadi saya yang harus ambil jas katanya. Jadi Pak Hari bakal mungkin bentar lagi, terus zoom, bikin zoom. Waduh, sedihnya hati ini saudara. Selama ini saya pergi berduaan, siapa lagi yang bisa sama saya pergi kunjungan? Karena Pak Harbiandi jauh, sekarang ada di Bali. Pada bingung ya saudara ya, saya sebut nama-nama ini. Ya karena ini orang-orang dekat dengan saya saudara. Tapi Pak Hari diberikan kesempatan kedua. Ya mujizat Tuhan terjadi. Dan Pak Hari boleh disembuhkan dan hari ini saudara, beliau sehat loh. Beliau sampai hari ini masih semangat loh. Umurnya baru 78. Ya, lu berapa sih? Masih jauh aja udah kecapean. Ingat saudara, ada kesempatan kedua. Mungkin hari ini kesempatan kedua saudara diingatkan Tuhan. Mau hari ini kita mau menerima kesempatan kedua kalau Tuhan bicara? Amin. Ya, mari kita mau belajar dari seseorang pribadi. Ya, di Alkitab kita tahu saudara, kalau saudara nama ini adalah nama yang begitu fenomenal. Ya, karena kalau kita sebut murid Tuhan Yesus, siapa yang paling terkenal saudara? Hah? Siapa? Petrus, betul nggak? Petrus ini orang yang paling heboh. Mungkin dia kalau ikut calling driven life, dia dites CDL-nya. Dia ini orang intim abis. Betul gak nih Pak Elcit? Intim abis mungkin ada sedikit dominan juga ya. Ngomong dulu baru mikir. Apa yang terjadi, pokoknya apa aja dia mau, pokoknya superior. Dia pokoknya tampil duluan. Tapi waktu Yesus mau disalib, mau ditangkap. Apa yang terjadi? Dia duluan juga. Dia duluan juga yang mulai menyangkal. Dia juga yang mulai mungkin ya bahasa sekarang murtad saudara. Mulai seolah-olah enggak
enggak, aku bukan muridnya dia, aku bukan pengikutnya dia. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus penuh dengan kasih, amin. Ya, saya mengulang saudara ayat firman Tuhan di Yohanes 21. Ya, mari kita baca firman Tuhan di Yohanes 21 ini, ayat 1 ya sampai 19, nanti kita akan bagi 2 bagian. Ya, dikatakan demikian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ya, di pantai itu berkumpul siapa saudara? Simon Petrus, selalu ditulisnya yang pertama dia selalu. Ya, terus kemudian Thomas yang disebut Didimus, ini kenapa ya disebutnya pertama kedua? Karena kan kita tahu ya Thomas ini juga salah satunya nih. Gak percaya kalau aku belum mencucukkan tanganku di lubang ya, apa yang pernah Yesus alami. Terus Nathanael dari Kana ya, ini juga disebut Bartolomeus ya. Dan anak-anak Zebedeus ya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Dan 2 orang muridnya yang lain yang disebutkan di sini. Dikatakan Simon Petrus kepada mereka ya. Kata Simon Petrus kepada mereka. Lihat tuh karena dia dominan saudara ya. Dia leader nih. Aku pergi menangkap ikan kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Wah kan leader kan begini ya ada pengikutnya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, apa yang dia lakukan saudara? Ini ada di mana si Petrus? Ada di mana? Ada di perahu saudara. Ya, lalu dia ngapain saudara? Ia mengenakan pakaiannya, berarti dia lagi telanjang dada nih kayak laki-laki yang di rumah setiap malam suka nggak pakai baju. Sebab ia tidak berpakaian, lalu dia terjun ke dalam danau, begitu hebohnya ya. Saudara bisa ngebayangin saudara yang namanya Petrus ini, wow Tuhan, ya dia lihat, wah ini pribadi yang selama ini nih, yang dikatakannya, sebenarnya Yesus sudah pernah menampakkan diri kan sebelum-sebelumnya ya, waktu di tempat persembunyian itu, dia lihat lagi itu Tuhan, terus dia samperin saudara, ekspresinya luar biasa, dan dikatakan murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta ya, kurang lebih 90-100 meter kalau ukuran hari ini. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak ikan itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Saudara kata-kata ini ampuh ya saudara. Kalau kata-kata ajakan makan. Ya, berarti kalau kita yang suka makan ini mirip siapa saudara? Mirip Yesus. Coba bilang sama sebelahnya. Kalau yang suka makan itu mirip Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu gak cuma dia berpuasa saudara. Jadi jangan tertuduh yang suka makan. Ya, tapi ingat ada puasanya juga. Nah, terus kemudian apa saudara? Dikatakan, tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ya, benar-benar ini spesifik banget. Karena Yesus lagi berjalan sama murid-murid sewaktu masih sebelumnya itu saudara, sebelum disalib. Yesus itu kemana-mana mungkin dia mampir. Ketemu Sakeus, dia bilang apa? Hai Sakeus, turunlah, aku mau ngapain? Makan. Nah ini kan ciri-ciri khas perkataan Yesus, makan saudara. Jadi jangan sampai nggak makan, amin. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
Saudara, saya mau kasih gambaran ini saudara ya. Bayangkan ini ya. 90 hasta itu sekitar 100 meter ya. Itu yang waktu saya berdiri di pinggir Danau Galilea. Ya, itu ada tempat peringatan. Jadi kalau saudara yang pernah ke Holy Land, ke Israel, inilah gambaran Danau Galilea. Kalau dibanding sama orang Batak, halak kita Sumatera Utara punya Danau Toba, sebagai orang Indonesia saya lebih berbangga kepada Danau Toba. Tetapi masalahnya Danau Toba nggak ditulis di Alkitab. Nah, jadi waktu kami ke sana, kita lihat ada danau di situ. Dan situlah gereja Primat Petrus, gereja di mana peringatan waktu Yesus menampakkan diri. Dan disitulah ya kurang lebih jaraknya. Yang tadi itu Petrus lompat dari perahu, ya dia samperin Tuhan Yesus. Dan juga murid-murid datang membawa ikan. Inilah tempat peringatan di mana Yesus begitu mengasihi murid-murid. Terutama kepada pribadi Petrus. Di ayat yang selanjutnya saudara, kalau saudara baca saudara. Apa yang Tuhan katakan kepada Petrus sesudah sarapan. Ya, makanya saudara kalau lagi makan-makan agenda komsel atau agenda pertemuan, jangan pernah lupa. Ada proses, kalau kita belajar di sini kan Ika ini bukannya temannya Ike. Identifikasi, konfirmasi, aksi. Kalau nggak tahu tanya aja sama Pak Elcit ya. Jadi Yesus lagi habis sarapan, dia ngobrol sama Petrus saudara. Kenapa yang ditulis Petrus? Tentunya saya percaya dia nggak lagi ngobrol sama yang lain. Karena ini spesial nih. Kalau sama Thomas, pertemuan kedua udah ketemu. Si Thomas ini kan nggak percaya. Kalau saya belum pernah lihat lambungnya Yesus yang berlubang dan tangannya yang berlubang. Tetapi Petrus ini, saudara, dia perlu khusus bertemu. Dan waktu dia bertemu, apa yang ditanya? Hai Petrus, ya 3 pertanyaan. Apakah dikatakan engkau mengasihi aku? Betul? 3 kali ditanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, lebih daripada yang lain. Simon jawab apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kata Yesus apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Berapa kali ditanya saudara? 3 kali ya. Ya nggak perlu mengulang baca firman Tuhan ini, saudara bisa baca nanti. 3 kali Yesus bertanya. Apa maknanya saudara 3 kali Yesus bertanya? Yesus ingin memastikan bahwa Petrus pernah menyangkal 3 kali. Dan Yesus mengampuni apa yang pernah Petrus lakukan kepada dia. Kasih yang begitu besar yang ditunjukkan kepada pribadi Yesus. Mengasihi Petrus. Walaupun pribadi ini pernah meninggalkannya. Bahkan menyangkal dia sampai 3 kali. Tapi Yesus begitu mengasihi dia. Dan kalau kita tahu dari bahasa aslinya 2 kali waktu Yesus bertanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi? Apakah engkau agape kepadaku? Agape itu adalah kasih Tuhan yang paling tinggi saudara. Kasih Tuhan yang tanpa syarat. Kasih satu arah saudara. Yang diberikan kepada Yesus, kepada Petrus. Dan Petrus ditanya demikian saudara. Petrus enggak berani jawab. Dia cuma jawabnya gini, ya Tuhan aku mengasihi phileo dengan engkau. Phileo adalah kasih persaudaraan, kasih sesama. Saudara, kedua kalinya Yesus juga bertanya demikian. Apakah engkau agape sama aku? Petrus enggak berani saudara. Dia jawab, aku enggak bisa, aku enggak sanggup. Mungkin karena dia pernah menyangkal ya. Dia tahu diri, dia begitu merasa mungkin perasaannya bersalah, saudara. Dan dia berkata, ya Tuhan aku phileo, tetap aja saudara. Sampai akhirnya pertanyaan ketiga, Yesus menurunkan standar dari apa yang dikatakan agape. Yesus berkata, apakah engkau phileo sama aku?
Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku phileo dengan Engkau. Aku mengasihi Engkau." Ya, ada dua interpretasi saudara, penafsiran. Di sini saudara, ya Petrus sebenarnya dia merasa tadi saudara, dia tidak layak. Ya, dia nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa syarat. Dia hanya bisa mengasihi seperti kasih kepada sesama. Tetapi yang kedua, Tuhan juga mau menurunkan saudara. Betapa dia tahu bahwa dia tahu Petrus ini nggak mampu. Dan dia mau menyamakan dirinya sebagai saudaranya, sebagai sahabat. Untuk mereka boleh mengasihi dan saling mengasihi. Dan kata mengembalakan domba ini berbicara apa saudara? Saya percaya ini sebuah kata-kata persiapan buat Petrus. Kalau kita tahu waktu zaman Pentakosta saudara, Petruslah saudara yang dipakai Tuhan di awal-awal. Ada berapa jiwa bertobat? 3.000 jiwa bertobat, percaya kepada Yesus. Saya percaya kalau dulu murid-murid dipanggil jadi penjala ikan, tetapi hari ini semua ikan itu sudah tersedia. Apakah kita siap untuk mengembalakan mereka? Inilah message yang Tuhan mau sampaikan. Kesempatan kedua kepada seorang pribadi Petrus yang pernah menyangkal Yesus, yang pernah gagal dalam hidupnya, yang pernah lari dari panggilan Tuhan. Tetapi kita bersyukur saudara, di dalam kehidupan kita saudara, bahwa setiap momen di dalam hidup kita selalu ada kesempatan kedua. Kalau saudara dulu mungkin pernah hidupnya rusak, belum pernah kenal Tuhan dulu ya, hidupnya kacau amburadul. Tetapi saudara ngalamin Tuhan, bukankah itu adalah kesempatan kedua saudara untuk bisa pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melayani Tuhan. Di sini saya tahu saudara ada beberapa teman-teman saya dulu pernah jadi narapidana. Begitu saudara jangan pernah underestimate orang-orang ada dalam penjara. Justru penjara adalah sekolah kehidupan yang terbaik saudara. Kalau seseorang sampai dihukum. Ketika di penjara, hidupnya boleh berubah. Dan melayani Tuhan saudara hari ini. Ada saudara teman-teman yang saudara kenal seperti itu? Dulunya mungkin pemakai narkoba. Bahkan pengedar. Tetapi bertobat ketemu Tuhan. Hari ini melayani Tuhan. Dulunya preman. Saudara pernah nonton film Kakak Bos? Kayaknya gak pernah nonton film. Wah itu film menginspirasi ya. Seorang preman. Ya, yang merubah hidupnya, jati dirinya, ya. Dan saudara, ada orang-orang di sini yang Tuhan sudah panggil, yang dulu hidupnya mungkin hancur-hancuran, dan hari ini saudara melayani Tuhan. Saudara, itu adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Tetapi mungkin juga ada yang saudara merasa, saya dari dulu biasa-biasa aja, saya orangnya baik-baik aja. Ya itu saya saudara. Tetapi siapa bilang saya baik-baik aja? Ada banyak dosa yang tersembunyi, yang orang lain gak tahu, yang saya lakukan. Saya begitu bejat saudara, di hadapan Tuhan. Dan saya ngalamin Tuhan. Itulah kesempatan kedua. Dan saudara kalau mungkin hari ini pernah gagal. Saudara mungkin hari ini pernah merasa pengen menyerah. Yang jadi PKS, pengen menyerah. Udahlah, kayaknya jadi PKS gak perlu sampai begitu-begitu amat. Ini udah zaman regenerasi. Bayangin saudara, isu regenerasi dibawa-bawa. Saudara jangan pernah menyerah. Hai PKS, PKS. Berapa banyak PKS di sini? Apakah masih saudara berbangga jadi PKS? Kurang pede. Saudara, bolehkah saudara PKS sama-sama saya? Boleh angkat tangan? Ya. Ini orang-orang yang luar biasa. Bukan biasa di luar. Nah, keren sekali ditepokin tangan. Ya, kami berterima kasih loh kepada Bapak Ibu Saudara. Kita semua kalau nggak ada PKS, nggak ada orang-orang yang memuridkan, nggak ada orang yang mengembalakan kita. Mungkin kita udah jadi orang yang nggak percaya sama Tuhan. Ya termasuk saya saudara. Dan ingat saudara, kalau kita pernah gagal, ingat. Ed Cole pernah berkata, ini saya pakai bahasa Inggris karena buat ibadah kedua nanti ya. Takutnya nggak ada Inggrisnya ibadah kedua.
Ini sebenarnya bahasanya gini, pemenang bukan orang yang gak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah berhenti untuk terus mencoba. Ya, jadi kalau kita nih pemenang nih, winner never quit, quitter never win. Jadi kalau kita menyerah, kita hari ini putus asa, wah kita bukanlah pemenang saudara. Amin. Kitab Ibrani berkata, engkau bukanlah orang yang mengundurkan diri. Kita ini bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Kita mau terus maju. Kalau enggak kehidupan kita akan terus merosot loh saudara. Hidup kita ini akan terus Tuhan, terus berjalan, kita terus berjalan bersama Tuhan. Saudara lagi gagal, saudara datang kepada Tuhan. Nah saudara, sama seperti apa yang Petrus alami saudara. Kalau kita hari ini, ya mungkin ngalamin yang jauh dari panggilan Tuhan saudara. Kita merasa kita sudah mulai kehilangan api. Cinta kasih kita kepada Tuhan yang mula-mula. Mari saudara, datang kembali. Datang kepada Tuhan. Ngalamin kembali perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara datang ke ibadah, please. Jangan terlambat. Saudara lagi penyembahan. Datang kepada Tuhan, itu adalah momen yang terbaik. Karena yang tadi di panggung itu bukan jadi buat ditontonin saudara. Mereka sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama yuk kita menyembah Tuhan. Kita ngalamin Tuhan. Encounter tiap waktu, tiap saat saudara. Perlu saudara. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, berjumpa enggak kamu dengan Tuhan? Ya jangan sampai kita rugiin waktu. Cuma gara-gara mungkin takut ditanyain. Kok Pak David enggak berdiri di depan pintu tadi? Biasanya nyalamin orang. Ya karena tadi lagi persiapan saudara. Jadi jangan takut di absen sama penatua. Daripada entar ditanya-tanyain mendingan saya hadir. Apalagi yang masih online. Kalau enggak sakit mah jangan online Pak, Bu. Datang dong ke sini. Kecuali di luar kota ya. Halo. Ya, online dibikin supaya buat mereka yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Dan juga mungkin yang ada di luar kota enggak bisa ke sini. Supaya tetap bisa ikutin. Tetapi kita yang masih normal, masih sehat, mari datang. Untuk kita sama-sama ngalamin Tuhan. Amin. Petrus saudara, dia lihat Tuhan, apa yang dilakukan. Dia begitu penuh ekspresi. Dia datang, dia samperin, begitu rindunya dia sama Tuhan saudara. Encounter with God is very important in our Christianity life. Amin. Yang berikut, kita harus apa? Kalau udah ngalamin mungkin pernah gagal, pernah pengen menyerah. Kalau sudah Tuhan ingatkan, ayo bangkit, jangan menyerah. Ayo kembali lagi kepada kasih-Mu yang semula. Ayo datang melayani Tuhan. Melayani memang gak terbatas dengan dinding tembok gereja ini saudara. Melayani bukan cuma aktivitas di hari Minggu. Tetapi hari-hari waktu saudara ada di marketplace. Saudara di rumah tangga, di komunitas, dimanapun. Saudara itu melayani Tuhan. Saudara Tuhan panggil. Sama seperti Yesus memanggil murid-murid. Dia bertanya kepada Petrus dan murid-murid, apakah engkau mengasihi aku? Mari gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ini sebenarnya sama saudara. Ya, perintah yang sama yang Tuhan berikan waktu pertama kali Yesus berjumpa dengan mereka. Ketika mereka jadi penjala ikan, Tuhan bilang, ayo jadi penjala manusia. Penjala manusia, orang yang menarik manusia itu datang kepada Tuhan. Penjala manusia namanya juga ada kata menarik. Kalau orang menarik itu berarti harus apa? Orangnya menarik gak? Ya harus menarik dong, kalau hidupnya amburadul mau narik-narik siapa? Ya dulu tuh waktu saya ingat nih Pak Hadi nih, saya ambil contoh. Pak Hadi ini sama saya satu angkatan saudara. Angkatannya di tahun 95 waktu saya bertobat ya. Kita sama-sama bertobat ngalamin Tuhan. Pak Hadi ini karena dicinta mula-mula, dia pengen jangkau jiwa-jiwa. Tapi dia ada satu kelemahannya, dia masih ngerokok ya Pak Hadi ya. Tapi masih ngerokok luar biasa loh. Bisa jangkau jiwa-jiwa. Tapi berapa jiwa yang ditolak juga akhirnya ya.
Maksudnya menolak Pak Hadi. Karena apa? Ya kelakuan sama omongan nggak sama, nggak sinkron, nggak matching. Ya namanya kalau mau menarik, ya orangnya harus menarik. Coba lihat sebelah lu. Lewat sebelah Bapak Ibu. Ya sebelah Bapak Ibu coba. Masih menarik gak? Wah nyebelin dia mah. Janji telat melulu. Tukang bohong. Waduh di gereja Abalof jangan ada tukang bohong ya. Kalau pas di luar boleh lah. Wah salah ya nasihatnya ini. Bukan, maksud saya, ayo kalau kita di sini sama, kelakuannya di luar sama. Amin. Mau gak kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Encounter with God is very important. And then we respond for the calling. Ini saudara kenapa tepukin tangan saya? Inggris saya dulu emang kurang bagus. Tetapi saya kan lulus cum laude. Ini saya cerita saudara. Ini tempat saudara kalau masih bisa disurvei di Google masih ada. Tempat di sini persis nih hari ini. 13 Oktober tahun 95, 29 tahun yang lalu. Saya ngalamin cinta mula-mula saya sama Tuhan. Hidup saya berubah. Saya dijamah Tuhan. Waktu pandemi karena jalanan sepi ke puncak. Sekarang kalau saya ke puncak suka nolak ya Pak Yongki ya. Karena macet mulu Pak Yongki. Ini lagi pandemi saya nyamperin saudara sama anak-anak. Saya cerita disinilah awal jumpa Papa bisa melayani Tuhan, ngalamin Tuhan. Napak tilas sedikit ada ilmu parenting saudara. Supaya anak-anak pun tahu betapa pentingnya perjumpaan ilahi dan pertobatan kita sama Tuhan. Nah inilah komunitas orang-orang yang dimana saya belajar untuk melayani pertama kali. Kalau saudara bisa di Zoom ya, itu lihat ada orang-orang yang di sini yang masih hidup. Kalau yang nggak ada itu bukan berarti nggak masih hidup saudara ya. Bukan dia meninggal, tapi mungkin nggak ada di sini, nggak ada bersama-sama dengan kita, tetapi lagi Tuhan pakai. Ya, sebelah paling kanan itu saudara baru bertobat ya, seminggu dipanggil saudara, saya ke Speed Plaza, suruh jadi apa? PKS. Nggak ada ilmunya, nggak ada sekolahnya, nggak perlu belajar dulu. Dijorokin, inilah ilmunya gereja Abalof. Siapa yang pernah ngalamin dijorokin? Jadi kalau dijorokin saudara bersyukur. Coba bilang sama sebelahnya, lu udah gue suruh-suruh sampai sekarang gak mau lu ya. Nah kita semua dijorokin. Nah kita belajar sistemnya orang Yahudi saudara. Belajar itu kayak orang belajar berenang. Saudara percuma belajar berenang dengan teori. Saudara nyemplung aja ke air, baru belajar tuh ngapung. Sampai hari ini juga saya masih tenggelam saudara. Karena saya kebanyakan teori, saya gak pernah praktek. Nah saya jadi PKS, itulah orang komsel saya ya. Ada di sini saudara kalau ada Natalia tuh ya. Itu anggota komsel saya tuh ya, Natalia senyum-senyum di belakang. Ya, itu ada Pak Hadi itu ya. Nah terus naik motor, nggak pernah saudara, saya nggak naik motor nggak pakai helm. Sorry nih saudara, pakai helm sesuatu yang penting nggak? Penting banget, penting saya bilang. Jangan sekali-sekali saudara mencobai Tuhan. Naik motor nggak pakai helm. Oh enggak Pak, saya cuma naik motornya dekat komplek. Sama Pak, Bu, emang naik motor mau takut kelihatan polisi? Bukan. Helm untuk apa? Melindungi kepala. Betul nih tim profetik benar-benar pinter. Jadi kalau naik motor tujuannya melindungi kepala. Saudara kecelakaan siapa yang tahu? Kejadian. Ada yang mau kecelakaan? Nggak ada. Saudara punya payung? Ada yang mau pakai nggak? Kan nggak perlu pakai kalau ini. Nggak apa-apa, tapi pakai aja. Kalau helm mah. Karena kita mengantisipasi. Nah hati-hati saudara. Ini saya kasih contoh gini. Saya mau kasih tahu dulu kami pelayanan kemana-mana pakai helm. Itu Lukito saudara ya. Ini ada 3 unsur di sini. Saya yang nyetir, itu yang diboncengin Lukito, itu motornya Hadi. Nah, kita tuh kolaborasi saudara. Jadi walaupun orang yang nggak ada motornya, ada mobilnya. Jadi semua kerja sama tim, nggak ada yang sendiri-sendiri. Nah yang berikut, nah ini kampus tercinta nih.
Ya sekarang jadi kampus Quick Yangi School ya, KKG. Dulu namanya IBI. Di sini ibadah mahasiswa di mana kami pelayanan pertama kali. Saudara, di sini kita belajar praktek ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, ngelayanin jiwa-jiwa. Jadi nggak ada pengangguran di gereja. Halo, adakah pengangguran di sini? Saudara disuruh apa? Saudara disuruh melayani, menggembalakan. Jadi saudara jangan, saudara bilang, kan gembalanya Pak Billy. Bukan saya loh ya. Gembalanya penatua Pak Budi. Biarlah mereka yang jadi gembala aja. Kita kan domba. Kita dombanya domba-domba cantik lagi, sering facial, skincare. Saudara jangan lupa, boleh facial, boleh skincare, menangin jiwa Jen. Weh. Ya kita harus saudara lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gembalakan jiwa-jiwa. Saudara kita ini gembala, kita ini kumpulan para gembala. Siapa yang perlu kita gembalain? Ya orang-orang di luar sana saudara. Apakah kita saudara hari ini sudah menggembalakan keluarga kita? Apakah ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan? Ya, saya mau panggil saudara satu komunitas yang luar biasa hari-hari ini Tuhan pakai. Udah berapa tahun ini. Ya, boleh saya panggil teman-teman dari komunitas Mandarin. Ya, silakan Pak Sony dan rekan-rekan di sini aja ya, Dodi sini aja Dod. Ya. Ini karena pakai kursi roda ya, jadi supaya nggak terlalu ribet. Ya, saudara saya mau cerita. Ini pelayanan nyata. Ya, betapa komunitas Mandarin ini sudah dipakai Tuhan untuk memenangkan keluarga dari Dodi ya. Khususnya mama yang selama ini didoakan anak-anaknya supaya bisa percaya kepada Tuhan. Siapa dulu yang mau mulai? Pak Sony dulu ya. Oke. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya dari komunitas Mandarin. Jadi selama ini udah banyak ya yang dilayani dan yang sudah pulang ke sana juga banyak. Tapi saya senang ya, bukan senang karena mereka meninggal, tapi senang karena mereka sebelum meninggal semua sudah percaya Yesus, sudah digembalakan. Ya saya dulu di industri ya, yang sekarang industri itu banyak sekali. Mereka tadinya nggak percaya, akhirnya percaya sampai dibaptis. Nah ini satu contoh juga, Ibu Huiling ini tadinya juga belum percaya. Tapi melalui komunitas Mandarin, dia boleh merasakan home di dalam komunitas itu dan mulai bertumbuh. Dan sampai saat ini. Ya, saya langsung aja minta Bu Huiling untuk menyaksikan, bersaksi. Saya bantu terjemahin. Okay. Ya, Pak David mau terjemahkan ke bahasa Vietnam. Oke. Ya, okay. Jadi Ibu Huiling karena lebih fasih bahasa Mandarin, jadi dia pakai bahasa Mandarin, saya akan terjemahkan ke Bapak Ibu. Percaya semuanya ngerti ya. Ya. Gimana mulainya? Ya, bilang gue jauh Huiling. Ya. 兄弟姐妹，我现在是在教堂里。 Ya, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang ada di gereja. 我洗先之后， Saya 受洗之后， setelah dibaptis, 我经历了很多改变。 saya mengalami banyak perubahan. 当我刚受洗时， Pada saat saya baru dibaptis, 我感到非常喜乐。 saya merasakan begitu sukacita. 我相信并且确信，现在我先走了正确的道路。 Saya percaya dan juga memastikan bahwa saya telah memilih jalan yang benar. 一条通往救世
救主的可靠道 Jadi 路。 satu jalan yang menuju keselamatan. 我喜着跟随主耶稣， Saya memilih untuk ikut Tuhan Yesus 因为主耶稣已经每天每时每刻都爱我， karena Tuhan Yesus dalam setiap hari dan juga setiap saat mengasihi saya. 并且已经赎了我的罪。 Dan juga sudah menebus dosa saya. 目前我继续 尝试靠近神， Jadi saya juga sekarang terus untuk berusaha mendekatkan diri pada Tuhan. Intim dengan Tuhan. 例如通过研读神的话语和定期祷告。 Melalui baca firman Tuhan dan juga berdoa dengan 我 tepat 更 setiap hari. 我更接近上帝，我想更接近上帝。 Saya ingin sekali intim dengan Tuhan. 但我活在基础里之后， Setelah saya hidup di dalam Kristus, 我心里有一种特别的喜乐。 hati saya begitu ada sangat-sangat bersuka cita. 我在基督里有了新的希望。 Saya di dalam Kristus mempunyai pengharapan yang baru. 感谢主耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢大家拥抱我。 Terima kasih semua orang untuk memeluk saya. 在话语中会，我感觉很喜乐。 Di dalam ibadah Mandarin saya merasa begitu bersuka cita. 弟兄姐妹对我很好。 Semua teman-teman di sana begitu baik dengan saya. Ya, oke, berikan tepuk tangan. Jadi saya mau tambahkan sedikit. Saya mau kutip satu perkataan kuno ya. Bahasa Mandarin. Xing bai san, yi xiao wei xian. Jadi kita melakukan ratusan kebaikan, tetapi yang paling terutama adalah berbakti kepada orang tua kita. Itu ajaran dari dulu ya. Budaya kita orang Chinese semua begitu. Ya, jadi kita yang paling pertama adalah berbakti kepada orang tua. Mungkin Bapak Ibu, Saudara dengan orang tua kita sudah dicukupkan semua. Ada supir, ada mobil, ada makanan yang cukup, ke dokter segala semua sudah cukup. Tapi kita hanya memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Ya, kalau kita tidak ajak mereka datang ke gereja atau kepada Tuhan, itu kita kurang. Berarti kita punya uhau itu hanya untuk di dunia ini, bukan untuk yang selanjutnya, untuk yang akan datang. Saya mau bersaksi sedikit tentang mama saya. Mama saya adalah orang yang nggak sekolah, buta huruf. Tapi saya ajak setiap kali ke gereja. Saya juga dulunya pikir ini dia ngerti nggak ya dengar firman Tuhan. Tapi nyatanya saudara, waktu dia sebelum meninggal dia sudah dibaptis dan sebelum dia meninggal. Pada saat-saat terakhir saya tanya, saya lihat mama saya makin drop. Saya nggak cerita panjang jadi saya singkat aja. Saya tanya mama saya, "Ma, sebentar mama mau dijemput, tahu nggak siapa yang jemput?" Jawabannya adalah, "Mama tahu, Tuhan Yesus yang jemput saya." Haleluya. Saudara, mungkin kita sudah cukupkan orang tua kita segala-galanya. Tapi ingat, kita belum berikan yang terbaik supaya dia rohnya diselamatkan. Amin. Maukah Bapak Ibu, mungkin yang anak muda ya bisa bawa Bapak Ibu yang seumurnya sudah tua yang mungkin mereka butuh yang mengerti bahasa Mandarin seperti Ibu Huiling. Dia kalau dibawa ke ibadah bahasa Indonesia, saya yakin mereka dengar nggak ngerti ini ngomong apa ya. Tapi kalau pada saat bawa ke ibadah Mandarin itu beda. Lagi pula anak-anak muda juga harus belajar bahasa Mandarin supaya ibadah Mandarin
setelah kita pergi ke sana ada yang teruskan. Ya, Bapak Ibu mau dukung karena waktu kita udah hampir expired ini. Ya. Terima kasih, saya rasa itu aja. Sia-sia nih Pak Sony. Ya. Ya. Kita diberkati ya, amin. Hati yang tulus mengasihi. Kita semua Tuhan panggil loh saudara. Ada anaknya Dodi, ya bersama istri. Dodi ini bukan pengangguran di gereja, dia melayani Tuhan nyiapin multimedia. Sementara Elia boleh ke sini El? Ini istrinya Dodi, Elia yang jemputin mama, antar, jemput, pulang, pergi. Ada upaya untuk yang mereka lakukan. Silakan anak-anak boleh cerita kerinduan hati waktu melihat mama akhirnya bisa percaya. Mungkin kita bisa cerita tuh kita menikah di 2019. Waktu itu ya saya sama istri sepakat kita tiap kali doain mami supaya mami mau ke gereja, karena kita nggak mungkin kita ngomong ke orang tua kita ajak ke gereja tuh sometimes kan mereka wah nggak mau terus ya kita berpikir ya karena orang tua kan levelnya di atas kita doa sama yang levelnya di atasnya lagi supaya bisa ada kejadian yang luar biasa sih. Pokoknya kita nggak tahu entah gimana di 2003 tiba-tiba mami, ayo antar mami ke gereja. 2023. Tiba-tiba ngomong gitu aja, kita juga kaget. Oh yaudah, yuk kita pikir yuk kita ke ibadah Mandarin lah. Pikir mami kan Mandarinnya lebih lancar lah dibandingkan kita ngomong bahasa Indonesia. Sometimes dia juga bingung gitu kan. Ya udah pas masuk ibadah Mandarin juga ya welcome mereka semua kan. Saya masih ingat kata-kata mereka semua. Udah tinggalin aja mama kamu di sini biarkan Tuhan yang bekerja. Amin. Ya sudah itu ya perubahan luar biasa sih mami mau dibaptis. Wow. Nah terus udah mulai di rumah tuh pagi-pagi pasti doa. Terus dia juga lebih ceria, lebih daripada yang sebelumnya gitu loh. Sebelumnya katanya kusut. Kurang smile, kurang sukacita. Ketemu Yesus hati dijamah. Amin. Amin. Anak-anak, hari ini yang masih punya orang tua, mau gak saudara lakukan contoh apa yang juga Dodi dan Elia lakukan saudara. Hari Sabtu depan tanggal 19 Oktober ada ibadah senior. Ibadah senior ini bukan cuma kayak Ibu Francis kayaknya kurang kerjaan nih. Udah pensiun bikin-bikin acara aja buat orang tua. Bukan. Hatinya Ibu Francis ini saya tahu saudara. Ya beliau juga salah satu pemimpin waktu mama saya masih hidup. Beliau ingin supaya orang-orang tua yang di rumah-rumah. Yang mungkin merasa sendiri. Yang gak bisa kemana-mana ngapain. Saudara tadi. Yu Qian Mo Yung. Itu bahasa ke ya, salah ya. Ya ada duit juga percuma kalau kita gak punya perhatian. Bawa kepada Tuhan. Amin. Tugas kita saudara untuk kita mengembalakan orang-orang yang ada di luar sana. Saudara masih punya papa dan mama, saudara bertobatlah. Kalau kita belum membawa kabar baik kepada mereka semua. Saya rindu saudara di rumah duka saudara. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh menerima Tuhan. Jangan anggap hal sepele saudara, perpisahan hidupmu. Kehidupan dunia ini cuma sementara. Yang saya gumuli saudara adalah orang tua saya waktu saya berjumpa dengan Tuhan. Dan saya bersyukur 2005 mama saya dipanggil Tuhan. 2010 papa saya dipanggil Tuhan. Papa saya dalam Tuhan. Di dalam ibadah kami ngalamin Tuhan sama-sama. Mari saudara doa syafaat saudara. Ini PR kita, ini tugas kita. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus.
Mari kita bangkit berdiri, kita doakan. Kita bawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan hari ini. Kita mengambil bagian untuk kita sama-sama. Yesus, Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saudara, minta sama Tuhan pagi hari ini. Alami kembali kasih dari Tuhan. Saudara, kita dipanggil Tuhan bukan menjadi pribadi yang egois. Kita sudah mengalami kasih Tuhan. Tuhan mau kita pergi. Kita menjadi penjala manusia. Kita mengembalakan mereka. Tuhan tahu kita nggak punya kasih yang agape. Untuk itu kasih agape sudah diberikan kepada setiap kita. Supaya kita boleh memiliki kasih juga kepada saudara kita yang lain. Khususnya kepada orang-orang di sekeliling kita. Saudara, ada berapa banyak saudara yang masih memiliki orang tua. Papa mama belum kenal Tuhan. Saya bukan berbicara tentang agama saudara. Semua agama baik saudara. Tetapi Yesuslah yang berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Mari saudara kita bawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tugas kita hari ini supaya mereka boleh menerima Yesus. Mereka boleh diselamatkan. Kalau juga ada mungkin kita sudah bertobat sebagai orang tua. Kita bersyukur justru orang tua kita yang mengenalkan pribadi Yesus kepada setiap kita. Tetapi hari ini mungkin ada anak-anak kita. Ada saudara-saudara kita yang lain yang belum kenal Tuhan. Ini tugas kita saudara. Tugas kita. Tugas kita untuk berdoa Bu. Bersyafaat buat setiap mereka. Supaya mereka boleh dibawa untuk mengenal Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang punya sakit mental saudara. Ada banyak orang yang mungkin kita tahu. Mereka depresi dan bahkan jadi bunuh diri. Saudara, ini tugas kita saudara. Mari kita ambil beban ini. Gereja Tuhan bangkit. Gereja Tuhan yang Tuhan panggil hari ini bukan untuk berdiam diri. Tetapi menerima isi hati Tuhan. Kasih yang tanpa syarat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Supaya kita bisa mengasihi saudara kita yang lain. Berikan pada kami. Mari kita berdoa saudara. Datang kepada Tuhan. Bayangkan mereka saudara. Mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani, yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Amin. Ya, saya percaya Tuhan sedang menaruh hatinya. Tuhan ingatkan, ada orang-orang yang menjadi VIP list dalam hidupmu. Bawa mereka saudara, untuk mereka boleh mengenal Tuhan. Kita tidak bisa sendirian. Ya, kalau kita tadi menyaksikan. Ada komunitas-komunitas yang Tuhan juga pakai. Ini adalah wadah sarana di mana kita bisa bawa mereka mengenal Tuhan. Tuhan, terima kasih buat orang-orang sudah melayani. Seperti Pak Sony dan kawan-kawan di komunitas Mandarin. Dan juga Bu Francis dan teman-teman semua yang melayani ibadah senior. Tuhan pakai Tuhan, komunitas ini boleh menjangkau. Ada banyak orang-orang tua yang kesepian.
Justru biarlah melewati hari-hari yang ada ini Tuhan. Setiap anak-anak juga berdijamah hatinya. Kalau kita hari ini sebagai anaknya saudara, kita belum pernah membawa orang tua kita datang kepada Tuhan. Ini tugas kita saudara. Jangan sampai mereka tidak mengenal Tuhan. Hal yang paling menyedihkan ketika saya ada di rumah duka adalah ketika melihat orang meninggal tanpa mengenal Tuhan Yesus. Inilah peringatan buat setiap gereja Tuhan. Apakah kita sudah pergi mengembalakan, membawa mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa buat bangku-bangku yang kosong yang ada di ibadah ini Tuhan. Kami bawa komsel-komsel yang ada Tuhan. Untuk boleh pergi melayani jiwa-jiwa yang ada. Berkunjung Tuhan, membawakan kasih Tuhan. Mengembalakan orang-orang yang ada di luar sana Tuhan. Pakai setiap kami Bapa. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai komsel-komsel yang ada Tuhan. Waktu kami fellowship, ada acara makan-makan. Dan mengundang mereka, mereka boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan lewat semua sarana apapun Tuhan. Tuhan pakai kami menjadi orang membawa kabar baik itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin.